Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada siang ini menemani kalian semua di channel ini, di mana sekarang jam menunjukkan pada pukul 15:12 waktu Indonesia bagian barat, tepatnya pada tanggal 31 Juli 2025 ya. Dan perlu juga diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan komentar di kolom komentar maupun di share ke teman-teman. Baik, dan kita akan mulai di mana ini yang baris pertama sebelah kiri, di mana itu adalah harga emas, di mana dengan kode XAU/USD, di mana harga tertingginya mencapai pada angka 3309.88, itu terjadi pada pukul 14:46 ya. Dan low-nya itu pada angka 3282.86 dan itu terjadi pada pukul 7:17. Dan seperti biasa saya membandingkannya atau menghitungnya dengan perbandingan dengan harga silver ataupun perak ya. Ada di baris yang keempat, di mana harga tertingginya pada angka 37.26, sedangkan low-nya pada angka 36.90 dan sekarang pada angka 36.94, sedangkan harga emas pada angka 3307.5. Jadi bagaimana dengan kelanjutan saya yang kemarin, di mana indikasinya purchasing saya semuanya pada posisi buy, dan bagaimana saya mengatasinya, dan berikut ini saya akan ulas bagaimana saya cara mengeluarkannya atau menyelesaikannya. Baik, dan kita akan mulai dan kita bisa lihat dengan posisi yang ada sebelah kanan ya. Dan ini adalah purchasing saya yang terakhir ya, di mana indikasinya semuanya buy semua ya. Ya, itu masih ada tetap ya. Sekarang pada running 3327 ya, bisa dilihat ya. Itu pada pukul 6:53 ya. Kemarin ini masih ada. Dan ini adalah perkiraan saya pada range yang besar ya kemarin, di mana high saya mengatakan pada angka 3355 sampai dengan 3363 itu tidak terjadi ya. Dan low-nya itu pada angka 3305 sampai dengan 3305, dan kemungkinan itu terjadi ya 3305 sampai dengan 3315 itu adanya FOMC atau Federal Komisi ya, menetapkan suku bunga, yaitu tepatnya pada pukul 01 dini hari, tapi itu diterabas juga tepatnya di kisaran hampir mendekati pukul 23 itu sudah tercapai ya. Jadi jelas itu, jadi sebelum FOMC itu sudah keluar angka itu ya. Dan ini kemungkinan bisa berbalik, di mana posisi buy saya jelas itu sangat merugikan ya kalau dilihat dari angka-angka ini. Kemudian ini adalah perkiraan saya yang agak sempit ataupun normal ya, di mana saya mengatakan high-nya itu pada angka 3345 sampai dengan 3355. Itu pun tidak ada ya, di mana harganya kemarin ada pantulan new high pada angka 3330.9 dan itu pun terjadi pada pukul 19:21 ya kalau tidak salah ya. Dan low-nya itu saya mengatakan pada angka 3308 sampai dengan 3315, dan itu kemungkinan itu bisa terjadi pada pukul 01 dini hari, tapi nyatanya tidak. Dan saya juga mengatakan ini di sini garis ini, kalau seandainya harganya turun dia akan berbalik pada hari ini, tapi nyatanya itu berbalik ya, tapi tidak sedahsyat kemarin pada angka 3320-an ya.
Dan ini hanya baru terjadi pada angka 3309 ya. Dan ini selanjutnya di mana pada pukul 13:35 ya, setelah saya mengupload itu saya melakukan purchasing pembelian lagi ya, ini yang keempat kali ya. Tepatnya pada pukul 13:35 ya, kemarin ya. Kemudian pada pukul 16 saya melikuidasi semua, tepatnya pukul 16:05, yang buy punya saya likuidasi 3332 ya. Likuidasi semua, yang buy punya sisa 1, malah saya ambil locking 1 ya. Saya ulangin sekali lagi. Ya, pertama buy 1 saya likuidasi, buy yang kedua ada profit 152, selesaikan ya. Lalu yang ketiga ya, dan ini saya locking, jadi ada buy 0,1 sell 0,1 ya. Dan ini terjadi pada begini, yaitu tepatnya pukul 19 ataupun pukul 7 waktu Indonesia bagian barat malam ya. Kemudian pada pukul 19.15 di mana yang sell punya saya likuidasi karena saya jelas itu melihatnya naik seperti kalian ketahui baik dari pandangan saya maupun dari signal ya. Ya. Jadi sisa buy 1 yaitu pada pukul 19.15 ya. Dan kemudian 19.31 saya melakukan aksi bukan buy lagi. Jadi posisinya sell. Jadi ada sell 0,2 dan buy 0,1 ya. Di mana sell pada angka 3326.9 lalu 3326.8 ya. Jadi ada buy 1, sell 2. Dan ini setelah data keluar, GDP-nya itu menunjukkan positif 2.0 ya. Itu dia punya GDP-nya itu memang di bawah ekspektasi ya. Dan ini juga di bawah previous juga yang kemarin ya, sebagai per 3 bulanan, dan ini per kuartalnya itu minus 0,5 kemarin, dan ini perkiraan 0,4 ya. Lalu yang aktualnya yang keluar itu 3,0, jelas tinggi sekali ya. Jadi mengakibatkan US dollarnya itu naik, harga emasnya turun. Dan tidak salah saya mengambil posisi sell ya. Dan ini posisi sell, akhirnya saya likuidasi, lumayan ada 60 pips ya. Sisa 1 buy sama sell ya. Lalu yang sell punya saya likuidasi 3312 ya. Sisa buy 1. Kemudian pada pukul 20:17 saya melakukan pembelian lagi yang kedua kali ya. Lalu pada pukul 20:38 saya melakukan pembelian lagi ya. Ada 3 kali ya. Pada angka 3304 ya. Dan yang terakhir pada pukul 22:32 bukannya harga naik malah turun terus ya. Saya melakukan aksi terus ya. Pada angka 3291 ya. Dan akhirnya pada mau setelah FOMC atau sebelumnya, tepatnya pada pukul 23:27 saya memasang take profit pada angka 3304 ya. Yang kedua juga ya, baris yang kedua dari bawah 3304 ya. Lalu yang ketiga yang ada minus 247 ya, ini
saya ada pasang 3305 kalau tidak salah ya. Ya, jadi udah jelas. Dan yang terakhir saya mencoba untuk locking lagi kembali ya pada angka 3305 ya. Jadi posisinya seperti ini. Dan setelah FOMC keluar tepatnya pukul 01.02 dan ini telah dapat ya semua pada angka 3304 ya. Saya ulangin, setelah ini ada 2 saya dapat ya. Yang buy punya 2 biji ya. 2 baris maksudnya. Sisanya itu buy 2, sell 1. Dan akhirnya yang buy punya saya cut loss ya. Sisa limit punya sell saya juga delete ya. Dan kemudian saya kembali short ya untuk locking 3301 ya. Dan setelah FOMC keluar, ini adalah yang dirilis di mana harga emas turun ya lebih pada 1%, di mana Bank Sentral Amerika itu tidak adanya pengurangan suku bunga, yaitu suku bunganya masih steady ataupun tetap ya. Dan kita akan lihat ulasannya. Yaitu kita akan menunggu besok NFP ya, dan kedua FOMC dia punya suku bunganya tetap 4,25 sampai dengan 4,5. Kemudian silver itu di dekat low minggu yang ketiga, dan platinum lebih 1 bulan punya rendah ya low-nya. Dan ini indikasinya semua dia punya analisanya bahwa emas turun 1% disebabkan oleh tidak ada pengurangan suku bunga dan ekonomi Amerika juga jauh lebih baik ya, lalu diiringi dengan surat-surat berharga maupun imbal hasil yang bagus ya, menyebabkan harga emas itu turun ya. Dan ini bisa kalian baca pelan-pelan. Dan Jerome Powell mengatakan bahwa Bank Sentral itu tidak belum bisa memutuskan tentang nanti bulan September bagaimana dengan market atau ekspektasinya apakah akan menurunkan suku bunganya atau tidak ya. Jadi kita masih akan lihat, dan dia masih fokus kepada inflasi di Amerika ya. Dan ini adalah perhitungan yang ini mereka bikin ataupun buat atau mereka pandang, jadi tidak ada gangguan atau intervensi dari manapun menyebabkan US dollar itu loncat ya, jam ya, itu disebutkan diakibatkan oleh suku bunga yang tinggi ya. Dan banyak investor dari emas itu withdraw keluar ya, maksudnya melikuidasi yang posisi buy ya. Jadi mengacu pada selling ya, itu bisa dilihat. Dan ADP non-farm payroll juga agak rendah ya, maksudnya di sini menyebabkan itu kemungkinan itu untuk esok hari dia punya non-farm payroll-nya agak tinggi dan agak kecil sedikit kemungkinannya untuk memotong suku bunga. Dan akhirnya posisi buy ini saya likuidasi, cut loss ya. Sisa yang sell punya 3301. Kemudian pada pukul 13:39 saya mengacu sell lagi yang kedua kali ya. Hari ini barusan ya. Ini yang kedua kali, mungkin ada kelanjutannya. Dan ini bisa kalau saya bilang atau saya ucap ini sepertinya akan turun ya, tapi nggak tahu entah kapan. Dan persepsi saya kalau dilihat data-data angka seperti begini, itu kalau untuk pribadi saya
saya tetap optimis itu malam hari itu akan terjadi lagi pada angka 3290-an ya. Dan data-data ekonomi yang akan ditopang hari ini yaitu pada personal income ya dan personal spending ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana penghasilan dari masyarakat di Amerika dan pengeluarannya. Lalu yang kedua adalah jobless claim ya. Itu pada pukul 19.30 diiringi pada MNI Chicago Business Barometer ya, yang akan dirilis pada pukul 20.45. Dan perlu diingat ini ada satu yang saya ada indikasinya, ini di sini bahwa ini NFP ini itu untuk Friday besok ya. Jadi jelas itu indikasinya akan rate yang tinggi ya. Jadi rate-nya agak susah turun, jadi hampir bisa dipastikan kalaupun ini malam tidak turun, besok pasti akan turun, istilahnya dalam arti bunga tidak akan naik ya, secepat itu. Maksudnya tidak akan turun dengan drastis ya. Dan ini kita bisa lihat indikasi dari signal, di mana ini turun, ini naik ya, dan kemudian ini turun pada malam hari ya, dan kita bisa lihat sama-sama, di mana pada pukul 13, pukul 16 ya, di mana saya agak sedikit mengirim data ke halaman shot, disebabkan ini juga signal juga agak lambat ya, atau tidak diberikan. Dan ini bukannya saya tidak sengaja tidak memberikan kepada kalian, tapi memang kenyataan memang seperti begini. Dan kemudian ini setelah pukul 2 indikasinya turun semua ya. Kita bisa lihat dari pukul 1, pukul 2, pukul 4, pukul 6, pukul 8, pukul 10 ya. Indikasinya dari signal itu angkanya turun semua ya. Dan yang terakhir ini kita bisa lihat indikasinya ini turun, dan barusan ini keluar itu baru muncul naik ya. Saya perbesar, di mana bisa lihat ini pada pukul 6, pukul 8, pukul 10 dan pukul 12 dan pukul 14.04 baru indikasinya signalnya baru naik ya. Dan ini terakhir saya akan buka isinya, di mana dia punya resistennya 3314, 3333, lalu 3347, dan supportnya ini jauh sekali pada angka 3279, 3268 dan 3258. Oke, dan bagaimana dengan pandangan saya ya? Atau cara berhitung saya, di mana kita bisa lihat kemarin punya supportnya itu pada angka 3304, itu sekarang sudah menjadi resisten ya, kalau bisa dikatakan seperti itu ya. Dan saya akan mencobanya di sini. Dan seperti biasa kita akan capture dulu 2 kali ya. Dan ini sekali lagi. Dan kita bisa lihat ini ya, pada hari Kamis 31 Juli, dan sekarang jam menunjukkan pukul 15.32 waktu Jakarta ya. Di mana di sini keadaan terik, tidak ada hujan, sunny ya semua. Dan sekarang saya akan mencoba mengulasnya ya, di mana ini pada range yang besar ya, itu saya berhitungnya pada angka 3415 sampai dengan 23 ya.
Sedangkan untuk di bawah atau low-nya pada angka 3375 sampai dengan 78 ya. Itu range yang kita bilang cukup besar sekali. Sedangkan ini range yang normal ataupun kecil ya, yang biasa aja secara tidak ada kejutan, itu pada angka 3305 sampai dengan 3310, dan low-nya pada angka 3280 sampai dengan 3285. Dan ini perlu dilihat, ini sekarang harga emas sudah ada di kisaran 3312.68. Jadi bukannya ini high-nya, jadi yang saya maksud ini setelah pukul 19.00 ya, itu yang saya maksud ya. Jadi jangan salah tangkap, bukan high sekarang ini, tapi setelah pukul 19 ya. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian, dan channel ini akan kembali esok hari, yaitu pada hari Jumat, tepatnya pada tanggal 1 Agustus 2025 pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.